Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan doa terlebih dahulu. Silahkan Juban untuk memimpin doa. Kita dulu siapa? Berdoa mulai. Raditu billahi rabban Wa bil Islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selesai. Baiklah, kita membaca literasi terlebih dahulu, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Baiklah, saya absen. Agung Setiawan, Anissa Mei Firdias, Baim Alfian Pratama, Cici Dwi Laila Sari, Dedi Dianata, Renata Aulia Septiani, Renaldi Romadoni, Rizma Nur Aini, Riani Dwi Aprilia, Safira Indah, Salsabila Nazwa Putri, Safira Nur Afifah. Nah, sambil sampean buka buku paket halaman 76 sebelum memasuki bab mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama menjelaskan pengertian, hukum, dan tata cara sujud syukur. Yang kedua yaitu mempraktikkan tata cara sujud dengan benar sesuai tuntunan syariat. Yang ketiga menunjukkan hikmah sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya beri soal pemantik. Nah, di situ dijelaskan apa yang dimaksud sujud syukur. Silahkan angkat tangan. Sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang diberikannya. Nah, sujud syukur yaitu sujud yang dikerjakan untuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat dan terhindar dari segala musibah. Nah, itu pengertian dari sujud syukur. Yang kedua, mungkin pernahkah kalian merasa sangat bersyukur atas sesuatu? Apa yang kalian lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut? Mungkin ada yang menjawab. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita ketika merasa sangat bersyukur atas sesuatu, bisa kita ungkapkan dengan ucapan hamdalah. Selain ucapan hamdalah, kita bisa dengan ibadah ataupun dengan bersedekah. Itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama tadi sudah dijawab jawaban dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian bisa kita lakukan dengan cara ibadah, sholat sunnah. Kemudian bisa kita lakukan dengan sedekah kepada fakir miskin ataupun anak yatim piatu. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga,
pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengekspresikan syukur? Silakan Anissa. Dengan secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Cara mengekspresikan syukur ini berbeda-beda. Ada yang ketika mengekspresikan syukur dengan salto, ataupun juga ada yang meloncat-loncat. Nah, ini ada berbagai cara seseorang itu mengekspresikan syukurnya. Tetapi kita sebagai umat muslim, cara mengekspresikan syukur yaitu ada dengan menggunakan sujud syukur. Ekspresinya ada yang salto, ada yang loncat-loncat. Kemudian kita sebagai umat Islam, kita bisa melakukan yang namanya sujud syukur. Sambil sampean baca di halaman 76, sedikit saya menjelaskan tentang rasa syukur atau ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, kapan dan di mana saja. Ungkapan rasa syukur dapat ditampilkan setiap selesai sholat, ataupun selesai tidur, ataupun selesai makan. Nah, rasa syukur dapat diungkapkan pula ketika kita berada di sekolah, ataupun di jalan, ataupun di rumah, ataupun dimanapun sampean semua itu berada. Cara mengungkapkan syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucapkan alhamdulillah, melakukan sujud syukur, kemudian memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Ini pengertian sujud syukur. Seperti yang sudah dijawab oleh Renaldi tadi, sujud syukur mempunyai pengertian sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dan terhindar dari bahaya ataupun musibah. Hukum sujud syukur yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Kalau yang di PPT ini yaitu dalil yang bersumber dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aratahu amru yassarahu au mubassirahu kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, ketika kita memperoleh nikmat dari Allah. Sujud syukur dilakukan memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Ketika Agung Setiawan juara 1 voli, nah itu disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud syukur, ataupun bisa mengucapkan hamdalah. Ataupun ketika Jovan ini dibelikan iPhone, nah Jovan bisa melakukan yang namanya sujud syukur. Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita. Nah, ketika seseorang itu terhindar dari musibah ataupun kecelakaan ataupun tanah longsor dan lain-lain, nah seseorang tersebut selain mengucapkan hamdalah,
juga bisa mempraktikkannya secara langsung dengan sujud syukur. Adapun syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur yang pertama harus suci dari hadas ataupun najis. Ketika seseorang ingin melakukan yang namanya sujud syukur, harus bersih, badannya harus bersih dari hadas. Ketika seseorang mau melakukan sujud syukur tetapi masih mempunyai hadas, maka seseorang tersebut harus mandi terlebih dahulu, mandi besar terlebih dahulu. Nah, ketika seseorang terkena kotoran mau melakukan sujud syukur, ya harus dibersihkan terlebih dahulu ataupun bisa disucikan dengan berwudu. Syaratnya harus bersih dari hadas ataupun najis. Kena kotoran, nah sampean bisa bersihkan, kemudian bisa berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat. Syaratnya itu harus menghadap kiblat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat-syarat sujud syukur, berarti tidak sah hukumnya. Yang ketiga, harus menutup aurat. Kemudian ada pun rukun sujud syukur, yaitu yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua yaitu niat untuk sujud syukur. Yang ketiga yaitu sujud dengan membaca doa. Setelah sujud, ini sujudnya cuma sekali, kemudian dilanjutkan duduk. Setelah duduk langsung mengucapkan salam. Duduk sebentar, kemudian sampean salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukunnya, kalau seseorang itu tidak bisa berdiri. Kalau seseorang itu tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk ketika mau melakukan sujud syukur. Kan harus berdiri toh, menghadap kiblat, berdiri. Tetapi kalau ada seseorang yang sakit sehingga tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Kemudian adapun hikmah tentang sujud syukur. Hikmah sujud syukur yang pertama yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menghindarkan dari sifat sombong ataupun riya. Yang keempat, manfaat kesehatan. Gerakan sujud dapat melancarkan peredaran darah ke otak dan membantu relaksi tubuh. Yang kelima yaitu ungkapan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan sebuah soal. Ini kelompokan, silahkan dibentuk kelompoknya. Boleh 5 ataupun 6. Kalau laki-laki kan jumlahnya ada 12. Nah, itu 6. Kalau perempuan 5. Silakan dibentuk. Mana? Silahkan mencari kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun di atas. Sampean mencari kalimat utamanya. Sampean disuruh mencari kalimat utama. Langsung jawabannya. Itu gimana?
Sudah. Silakan maju ke depan. 1. Cari kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun di atas. Pesan dari pantun ini adalah pentingnya bersyukur dalam menjalani kehidupan, karena tanpa rasa syukur, hidup tidak akan bermakna meskipun panjang umur dan memiliki banyak nikmat. 2. Diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai pesan tersebut. Hidup yang dipenuhi rasa syukur akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang tidak bersyukur cenderung tidak pernah merasa cukup, selalu gelisah, dan tidak menikmati hidupnya. Panjang umur tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan hati yang bersyukur. Bersyukur membuat kita sadar bahwa nikmat selalu hadir sekecil apapun. Silahkan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan maju. Ciri kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun di atas. Pantun ini mengajarkan bahwa rasa syukur adalah kunci kebahagiaan hidup. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan Tuhan, tidak akan berarti jika manusia tidak pandai bersyukur. Nomor 2, diskusikan dengan teman sekelompok mengenai pesan tersebut. Hasil diskusi, bersyukur membuat hati lebih tenang dan bahagia. Panjang umur akan sia-sia bila tidak diisi dengan kebaikan dan rasa syukur. Sering orang lupa mensyukuri hal kecil, padahal nikmat hidup hadir setiap hari. Tanpa bersyukur, manusia akan terus merasa kurang dan tidak puas. Kesimpulannya, bersyukur adalah jalan untuk menikmati hidup dengan lebih bermakna. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 3. Perwakilannya maju ke depan. Yani. 1. Cari kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun di atas. 2. Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai pesan tersebut. Kalimat utama, nikmat hidup selalu hadir bagi yang bersyukur. Syukur adalah kunci yang membuka kesadaran kita terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki, sehingga membuat hidup terasa lebih bernilai dan penuh nikmat terlepas dari kondisi material. Silahkan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Cari kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun di atas. Nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur. Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai pesan tersebut. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Umur panjang tidak ada artinya tanpa rasa syukur. Orang yang bersyukur hidupnya lebih tentram. Dengan bersyukur, nikmat kecil terasa besar. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Dari pantun yang sudah sampean kerjakan, yaitu hujan turun banyak petir, air terkumpul dalam sumur. Nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur. Untuk apa membuat sumur kalau mata tidak tidur? Untuk apa panjang umur kalau hidupnya tidak bersyukur? Nah, kesimpulannya yaitu nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup tidak ditentukan oleh panjang umur atau banyaknya harta, melainkan oleh rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki. Orang yang pandai bersyukur, nikmat hidup selalu hadir bagi mereka. Bersyukur lebih mudah merasakan nikmat hidup sekecil apapun pemberian itu. Ketika sampean ikut bersyukur, nah itu anggaplah sebagai nikmat hidup walaupun diberikan nikmat yang kecil. Selanjutnya sampean pelajari tentang tata cara sujud syukur
bersama kelompoknya, nanti sampean praktikkan maju ke depan satu persatu di buku paket. Halaman tata caranya ada di halaman 81, ataupun sampean bisa memperhatikan video ini. Syukur merupakan sujud yang dilakukan menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang terbuka, tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat. Maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang matur dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Perhatikan tata caranya. Berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujudal syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tumanina, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan memelihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sampean menghadap kiblat, kemudian membaca niat. Setelah membaca niat, sampean takbiratul ihram sejenak. Nah, Allahu Akbar. Nah, setelah itu sampean takbir untuk melakukan sujud. Allahu Akbar. Nah, sujud dengan membaca, boleh memakai bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu tidak apa-apa, sebanyak 3 kali. Ataupun sampean membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika sampean membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali, maka sampean itu mendapatkan 3 amalan penting, yaitu seperti sampean melakukan yang namanya sholat tahiyatul masjid, kemudian sujud tilawah, kemudian yang terakhir yaitu seperti sujud syukur. Yang sudah siap silahkan maju. Nah, bersama-sama untuk melakukan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Assalam. Nah, itu tadi
temannya sampean sudah mempraktikkan sujud syukur. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatan billahi ta'ala. Allahu Akbar. Kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu pembelajaran tentang sujud syukur memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang muslim. Ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, tidak cuma membaca hamdalah, tetapi juga bisa kita lakukan dengan cara sujud syukur ataupun dengan cara bersedekah ataupun dengan cara beribadah. Ini kesimpulan dari materi tentang sujud syukur yang sudah sampean pelajari. Nah, semoga sampean semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya sampean. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.